Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan 9 ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi. Tetapi Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya, dengan pencobaan itu, Dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kalau ditanya kamu ingin mengalami pencobaan, pasti semua manusia tidak ingin mengalami pencobaan dalam hidupnya. Maunya hidupnya tenang, aman, dihargai, ditopang satu dengan yang lain. Tapi kenyataan kita tahu ketika manusia tenang di Taman Eden, iblis mencobai Adam dan Hawa supaya apa? Supaya mereka jatuh di dalam pencobaan dan meninggalkan kehendak daripada Yahweh itu. Pada kesempatan ini saya berikan tema, pencobaan menghasilkan berkat besar. Sekali lagi, pencobaan menghasilkan berkat besar. Kalau kita tahu, setiap manusia dikatakan tadi, pencobaan itu datang karena hal manusiawi. Kita tahu sekarang ini kejahatan di mana-mana terjadi dan juga bencana alam terjadi yang sangat mengerikan. Semua itu Yahweh izinkan supaya Yahweh menunjukkan kebesaran kuasa-Nya di balik semua pencobaan yang sedang terjadi menimpa manusia. Saya berikan contoh di mana salah satu seorang anak daripada Yakub yang bernama Yusuf. Yusuf itu dicobai 3 kali. Pertama-tama pencobaan yang dia alami adalah dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 37 ayat 22 sampai dengan 24. Karena Yusuf bermimpi dia akan menjadi seorang pemimpin dan memimpin saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya tidak setuju. Dan akibat itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Itu pencobaan pertama. Yang kedua, ia dijual kepada orang-orang Mesir 20 sikal perak dalam Kejadian pasal 37 ayat 28. Dan juga pencobaan ketiga, Yusuf dipenjara bawah tanah dalam Kejadian pasal 39 ayat 14 sampai 21. Karena apa? Karena istri Potifar mengajak Yusuf berzinah, tapi Yusuf tidak mau, dia melarikan diri dan diputarbalikkan oleh istri Potifar, dan akhirnya Potifar marah dan Yusuf dimasukkan penjara bawah tanah. Kalau kita lihat tadi, sudah punya mimpi akan menjadi seorang pemimpin, dimasukkan ke sumur, dijual lagi jadi pembantu, dituduh lagi berzinah, padahal dia tidak melakukan, dimasukkan penjara bawah tanah. Kira-kira masih ada nggak harapan yang indah bagi Yusuf? Secara akal pikiran manusia itu tidak mungkin. Tapi saudara tahu, di balik daripada pencobaan itu,
Saya katakan tadi pencobaan menghasilkan berkat besar. Setelah Yusuf di penjara bawah tanah, Firaun punya mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan. Yusuf bisa mengartikan, dan karena Yusuf bisa mengartikan, dia menjadi orang penting di Mesir, ahli ekonomi. Itu dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-28 sampai 36 dan ayat 38 sampai 44. Kalau kita lihat tadi pencobaan tadi, wah mengerikan banget. Sampai 3 poin penting tadi, tapi ternyata pencobaan yang besar itu justru menghasilkan berkat yang besar juga. Kita ingat contoh yang kedua, yaitu Ayub. Pertama-tama pencobaan yang dialami Ayub. Ayub itu orang jujur, orang saleh. Tetapi iblis mengatakan kepada Yahweh, kalau Ayub itu masih lengkap semua hartanya, anaknya, dia setia kepadamu. Kata Yahweh kepada iblis, jangan ganggu nyawanya, boleh kau ganggu, yaitu hartanya. Dan betul-betul yang pertama-tama pencobaan yang dialami oleh Ayub, ia kehilangan seluruh hartanya. Di Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 19, ia juga kehilangan 10 orang anak, semua mati dalam satu hari. Ketiga, ia sakit, seluruh tubuhnya penuh borok. Itu di Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 9, dan istrinya berkata, katanya kau orang saleh, orang jujur, tapi kenapa kau kena penyakit? Sangkali aja Yahweh itu dan mati ajalah kau. Saudara, termasuk sahabat-sahabat Ayub mengatakan, Ayub itu banyak dosa, makanya ditimpa masalah yang sedemikian berat. Tetapi Ayub bersyukur dan mengatakan bahwa rencana Yahweh indah dalam dirinya. Dia tidak menyalahkan Yahweh, tetapi dia selalu bersyukur. Maka Yahweh menggantikan hasilnya kepada Ayub. Kulitnya dipulihkan seperti kulit bayi, dan juga anaknya diganti kembali 10 orang, dan berkat hartanya diganti 2 kali lipat. Jadi kalau kita lihat tadi pengalaman penderitaan pencobaan yang dialami oleh baik juga Yusuf, baik juga Ayub, itu sangat mengerikan. Kalau saudara bandingkan dengan pencobaan yang kau alami dalam hidupmu, kira-kira pencobaan yang kau alami dengan yang dialami oleh Yusuf atau Ayub, apakah lebih besar pencobaan yang kamu alami? Saya kira tidak, masih terlalu kecil. Kalau Yusuf mampu, Ayub mampu, kita tahu kita juga mampu, karena Yahweh yang menolong Yusuf, Yahweh yang menolong Ayub, itu juga yang menolong kita. Maka kalau engkau sekarang ini sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, jangan pernah katakan Yahweh mencobai saya, itu keliru. Tetapi mulailah pikirkan hal yang positif. Aku mempersiapkan diriku, semakin besar pencobaan yang kau alami, berarti semakin berkat besar disiapkan bagimu. Jangankan Yusuf, jangankan Ayub, Tuhan Yesus saja ketika dia sebelum pelayanan, dia dicobai oleh iblis juga sama 3 kali. Itu di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana iblis mencobai dia? Yang pertama, ubah batu menjadi roti. Jadi Tuhan Yesus jawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Yahweh. Pencobaan yang kedua, iblis membawa dia ke hubungan bait suci. Maka jatuhkan dirimu, ada malaikat menopang kau sehingga tidak jatuh tergeletak. Tapi Tuhan Yesus jawab, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu.
Pencobaan yang ketiga, yaitu seluruh harta dunia ini kuberikan kepadamu, tapi syaratnya sembahlah dulu aku. Tapi Yesus jawab, yang harus disembah adalah Yahweh Elohim. Jadi kita lihat di sini, segala yang ada di dunia ini pasti akan menghadapi pencobaan. Tetapi setiap pencobaan yang kita alami, supaya kita dapat berkat, kuncinya agar kita mendapatkan berkat lewat pencobaan itu. Pertama-tama kita harus tetap bersandar pada firman Yahweh. Ya, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1-3, bagaimana kita tahu bahwa Yusuf selalu disertai oleh Yahweh karena dia bersandar kepada apa yang Yahweh sudah janjikan kepadanya menjadi seorang pemimpin. Jadi berpegang teguhlah kepada firman Yahweh. Hari ini engkau mengalami banyak kesulitan, yakinlah bahwa di balik yang pencobaan yang kau alami sekarang ini, ada berkat besar yang Yahweh siapkan kepadamu. Maka yang kedua, kita harus belajar bersyukur. Seperti Ayub, ya, setelah hilang harta, hilang anak semua, dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Itu dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi agar kita menerima berkat yang besar di balik pencobaan itu, pertama-tama selalu bersandar pada firman Yahweh. Yang kedua, selalu bersyukur apapun yang kita alami. Yang ketiga, harus melawan segala cobaan iblis itu dengan firman Yahweh. Saya sudah katakan tadi dalam Matius pasal yang keempat tadi, di ayat yang keempat, 7 dan 10, setiap cobaan iblis dilawan dengan firman Yahweh. Yang berikutnya, kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita tahu ketika Yusuf melakukan pekerjaannya dengan tulus, dengan benar, dia tidak dendam kepada saudaranya yang menjual dia. Dia setelah berhasil di Mesir, dia menjadi orang nomor 1 masalah ekonomi di Mesir. Datang saudara yang beli makanan ke Mesir. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 3-9, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan yang baik kepadaku untuk menyelamatkan dua bangsa. Jadi selalu mengampuni orang, sekalipun Yusuf tadi, termasuk Potifar yang memasukkan dia ke penjara bawah tanah, dia ampuni. Dia tidak balas dendam. Hari-hari ini, ada apa yang pencobaan yang kau alami, orang merugikan engkau, menipu engkau, menindas engkau, jangan balas semua itu, tetapi ampuni mereka supaya berkat besar disiapkan bagimu. Begitu juga Ayub, setelah dia ditegur oleh sahabat-sahabatnya, Yahweh katakan kepada sahabat-sahabatnya, kau harus minta maaf kepada Ayub, dan Ayub mengampuni orang-orang yang menyuduhnya berbuat dosa, termasuk istrinya, dan Ayub diberkati. Ketika Tuhan Yesus juga sedang di atas kayu salib, sudah rusak seluruh tubuhnya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 3-4, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jika engkau ingin dapat berkat yang besar melalui pencobaan-pencobaan yang sedang kau alami pada saat ini, mungkin bertubi-tubi,
usahamu, pekerjaanmu, atau studimu, atau ada hal yang lain, join dengan orang lain, kamu ditipu, jangan benci orang itu, ampuni orang itu. Ingat, di balik pencobaan itu ada berkat yang besar yang Yahweh siapkan bagimu, maka tetaplah hatimu tenang, sehingga engkau menerima berkat besar itu kalau engkau sudah melewati semua pencobaan itu. Seperti firman Yahweh katakan tadi, Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Sebaliknya, dengan pencobaan itu Dia akan membuat jalan keluar. Kita tahu baik Yusuf, baik juga Ayub, semua ada jalan keluarnya. Jadi bersyukurlah engkau kalau sedang diperhadapkan berbagai macam pencobaan yang besar pada saat ini. Ingat, ada berkat besar yang akan Yahweh siapkan bagimu. Yang penting engkau tetap bersandar pada firman Yahweh, selalu bersyukur, lawan segala cobaan iblis itu dengan firman Yahweh, dan juga ampuni orang-orang yang mengecewakanmu. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami mengucap syukur apapun yang sedang kami alami, yang dialami oleh anak-anak-Mu, pencobaan apapun itu, kami bersyukur sebab Engkau sedang merencanakan berkat yang besar Engkau siapkan bagi anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pencobaan-pencobaan yang besar. Kuatkan mereka semua, hiburkan, teguhkan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kuat dan bersabar. Jika Engkau bisa memberikan kekuatan kepada Yusuf, kepada Ayub, dan juga kepada yang hamba-hambamu yang lainnya, maka Engkau juga bisa memberikan kekuatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Kalau saat ini menghadapi pencobaan atau lewat penyakit, lewat kesulitan apapun, tenangkan hati mereka semua, sebab Engkau adalah Immanuel bagi kami, dan Engkau selalu menguatkan, menghiburkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, biar kami semakin setia mengikut Engkau, dan kami percaya Engkau pasti menjemput kami untuk dibawa masuk surga. Terima kasih, berkati hamba-hambamu, berkati anak-anakmu, berkati bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.